Shalom Papa Mama, berikut adalah beberapa hal yang dapat membantu Papa Mama di rumah untuk membimbing anak-anak dalam beribadah secara online. Anak perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV, jika tidak ada bisa lewat gadget untuk memutar ibadah sekolah minggu online, agar anak bisa lebih konsentrasi untuk beribadah. Ajaklah anak berdoa sebelum beribadah online. Ajak anak mengikuti sekolah minggu dengan baik, yaitu dengan cara melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan antusias sampai selesai. Bantu anak mengulangi ayat hafalan yang diberikan guru sekolah minggu dengan gerakan. Tanyakan, pesan apa yang anak dapatkan dari materi sekolah minggu online hari ini? Papa mama bisa memberitahukan dahulu apa yang papa mama dapatkan. Jangan lupa menolong anak untuk mengerjakan prakarya. Hasil prakarya bisa difoto dan dikirimkan ke WA Kakak Ruth sebelum hari Jumat supaya bisa ditampilkan di YouTube. Terima kasih untuk bimbingannya, sama-sama kita sehati melalui situasi ini, buang rasa khawatir bersama Tuhan Yesus, sebab Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, kali ini kita akan bermain games. Nah, Kakak Aurel sudah ditemani oleh Kakak Aldi, Wang Wang, dan Kakak Lisa. Nah, gamenya sebelum kita masuk ke dalam games, adik-adik bisa siapkan sarung atau kain seperti ini atau tali rafia, semua yang berbentuk lingkaran yang bisa lolos ke badannya adik-adik, oke? Nah, adik-adik juga bisa ajak bermain papanya, mamanya, dan kakak-kakaknya. Nah, permainannya seperti ini. Silakan adik-adik bentuk lingkaran dengan saling berpegangan tangan. Ingat, sarung atau apapun yang adik pakai, taruh di sini. Kemudian kainnya harus dioper sampai kembali ke orang pertama. Oke? Mari kita bermain. 3, 2, 1. Yeay! Nah adik-adik, apakah ada yang berhasil atau yang tidak berhasil? Adik-adik, inti dari permainan ini, kita semua harus hidup saling berdampingan dan di mata Tuhan kita semua sama. Tidak ada yang lebih menonjol ataupun lebih hebat, oke? Mari kita lanjut ke pujian. Nah adik-adik, kita tadi sudah bermain games, sekarang kita mau memuji Tuhan. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau yang siapkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kakak Aurel undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau memuliakan Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita ulang dari awal. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku
Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik jangan dulu duduk karena kita masih mau memuji Tuhan. Adik-adik masih semangat? Semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik kita akan nyanyikan versi lambatnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Nah, adik-adik sekarang kita mau menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita ulang dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita sembah Dia. Haleluya Bapa, haleluya. Kau yang layak terima pujian, Yesus. Segalanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
layak disembah, namamu ditinggikan. Yesus, Yesus Raja. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang sertai setiap kami. Tuhan, Kau berkati KDI yang akan membawakan firman Tuhan. Kau berkati mulut dan lidahnya Tuhan. Engkau yang pakai dia Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau yang berkati setiap juga kami Tuhan yang mendengarkan. Biar kami bisa menanamkan dalam setiap pikiran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? KDI percaya kita semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang sukacita. Nah, adik-adik masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, KDI percaya adik-adik hari ini sudah memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan, yaitu puji-pujian adik-adik. Dan biar apa yang adik-adik nyanyikan boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru. Kita mau belajar, KDI mau berbagi kisah tentang anak bernama Nathan. Nah, ada seorang anak bernama Nathan, dia pandai sekali bermain sepak bola. Nathan laki-laki ya. Nah, pasti adik-adik juga ada yang jago main sepak bola. Tahu sepak bola? Bola ditendang. Ya, lari ke sana kemari. Nah, Nathan adalah anak yang sangat pandai dalam hal bermain sepak bola. Semua teman-temannya memuji, wah Nathan kalau main sepak bola jago sekali, hebat sekali. Guru-guru juga bilang, Nathan kamu sangat berbakat bermain sepak bola. Wih, Nathan selalu merasa bangga. Papanya selalu bilang, Nathan kamu anak yang hebat dalam bermain sepak bola. Kamu harus lebih giat belajar lagi supaya bisa jadi pemain sepak bola yang profesional, pemain sepak bola profesional. Nathan sangat bangga. Dia senang mendapat pujian dari teman-teman, guru-guru, bahkan orang tuanya. Wah, setiap hari dia bermain sepak bola, setiap hari dia berlatih. Sampai suatu hari di sekolah Nathan ada anak baru bernama Amos. Seorang anak laki-laki juga. Ternyata Amos juga pandai bermain sepak bola. Waktu mereka bermain bersama, Amos ayo sini main dengan saya. Dengan bangganya Nathan mengajak Amos, sini ayo nanti saya ajar. Waktu mereka bermain bersama sepak bola, wah ternyata Amos sangat hebat juga. Nathan kaget. Teman-teman juga mulai memuji Amos. Amos, ternyata Amos juga anak yang hebat. Guru-guru juga mulai memuji Amos. Wah, ternyata ada anak yang berbakat ya selain Nathan. Dalam hati Nathan mulai, loh kenapa teman-teman dan guru-guru tidak memuji saya? Teman-teman malah memuji Amos. Nathan tanya, Amos, kamu tiap hari latihan tidak? Kata Amos, saya tidak terlalu sering bermain sepak bola. Cuman sesekali. Dalam hati Nathan bilang, padahal saya sudah latihan tiap hari. Kok guru-guru dan teman-teman bilang saya sama hebatnya? Sejak hari itu Nathan tidak terlalu menyukai Amos. Nathan tidak mau dekat-dekat dengan Amos. Padahal Amos senang bisa dapat teman yang jago main sepak bola juga. Tapi Nathan jaga jarak. Nah, waktu sampai suatu saat mereka sedang bermain, mereka berlomba bermain sepak bola, tidak sengaja Amos menyandung kakinya Nathan sampai Nathan jatuh terguling-guling. Aduh sakit, kata Nathan. Sakit. Nathan menangis kesakitan. Amos datang, Nathan, saya minta maaf. Apa yang Nathan katakan adik-adik? Kalau orang minta maaf harusnya dimaafkan kan? Tapi Nathan tidak mau memaafkan Amos. Tidak, saya tidak mau bermain dengan kamu lagi Amos. Kamu pasti sengaja. Wah, si Nathan marah-marah. Amos kaget. Saya kan tidak sengaja. Sejak hari itu Nathan tidak mau bermain dengan Amos. Tidak, saya tidak mau main dengan Amos. Setiap kali Amos datang, hai Nathan. Sana kamu.
Nathan tidak mau memaafkan Amos. Teman-teman bilang, Nathan, kenapa tidak mau bermain sepak bola dengan Amos lagi? Tidak mau saya. Dia itu jahat dengan saya. Dia sudah menendang kaki saya sampai jatuh. Saya tidak mau memaafkan Amos. Teman-teman, dan guru juga mendengar apa yang Nathan katakan. Akhirnya salah satu guru menelpon orang tua Nathan, memberitahu bahwa Nathan marah kepada temannya Amos. Tidak mau memaafkan Amos. Wah, padahal kita diajarkan untuk saling memaafkan. Tapi Nathan tidak mau memaafkan Amos. Karena dia cemburu, karena dia merasa harusnya saya yang menjadi yang terhebat, bukan Amos. Nathan tidak mau disaingi, tidak mau menjadi yang kedua, dia mau selalu menjadi yang terbaik. Adik-adik juga harus menjadi yang terbaik, tapi tidak boleh cemburu dengan orang lain. Nah, Nathan mulai cemburu. Sampai di rumah, dia pulang siang. Dia masih marah-marah cemberut. Papanya datang, Nathan, sini. Kenapa kamu cemberut? Itu papa, ada teman rese di sekolah, kata Nathan. Nathan sini duduk dulu. Akhirnya papanya mengajak Nathan duduk. Tadi papa dengar dapat telepon dari guru. Katanya Nathan bermusuhan dengan Amos ya, yang senang bermain sepak bola juga. Tidak mau papa. Nathan tidak mau bicara soal itu. Dia marah. Sini Nathan, kata papanya. Kita bicara dulu, kenapa kamu marahan sama Amos? Bukannya kamu senang bermain sepak bola? Amos kan pandai bermain sepak bola. Kalian bisa bermain sepak bola sama-sama. Tidak mau papa. Amos itu jahat. Papanya tambah kaget. Jahat kenapa? Ayo sini cerita sama papa. Papa, Amos itu dia pikir dirinya yang paling hebat. Jadi waktu main sepak bola dia tendang kaki saya sampai saya jatuh terguling-guling. Saya malu, saya kesakitan. Amos tidak rasakan apa yang saya rasakan saat itu. Tapi Nathan, Amos minta maaf tidak? Papanya bertanya kepada Nathan. Dia minta maaf sih. Tapi tidak. Saya tidak mau maafkan. Kenapa? Semenjak Amos ada, guru-guru dan teman-teman tidak lagi memuji saya dalam bermain sepak bola. Ternyata Amos cemburu. Dan ternyata selama ini Amos merasa dirinya yang paling hebat. Jadi dia tidak mau disaingi. Akhirnya papanya Nathan mengambil sesuatu. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, menunjukkan kepada Nathan. Nathan lihat, ini apa? Wah, ternyata itu adalah kacamata papa Nathan yang rusak. Nathan langsung, itu kan kacamata ini kacamata ya adik-adik ya. Itu kan, tapi kacamata papa Nathan rusak. Jadi Nathan langsung gemetar karena dia mengingat sesuatu. Itu kan kacamata yang Nathan rusak. Tapi kan tidak sengaja. Waktu itu kan Nathan bermain sepak bola dan tidak sengaja memecahkan kacamata papa. Papanya kembali bertanya. Nah Nathan, apakah saat ini papa masih marah sama Nathan? Tidak sih, papa sudah memaafkan Nathan. Nah, Nathan, kita harus bisa memaafkan. Nathan ingat tidak cerita tentang Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa manusia? Ingat papa. Nah, apakah Nathan lebih hebat dari Tuhan Yesus? Tidak. Tuhan Yesus lebih hebat. Kenapa Nathan tidak bisa memaafkan? Nathan, kamu harus memaafkan Amos, kata papanya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang sangat hebat tapi mampu mengampuni kita, kenapa Nathan tidak mau memaafkan Amos? Apakah Nathan merasa dirinya lebih hebat? Iya papa. Maafkan Nathan. Nathan akan memaafkan Amos. Iya Nathan, kita harus memaafkan karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Baik papa, setelah perbincangan dengan papanya, Nathan masuk ke dalam kamar. Dia berdoa, Tuhan Yesus, maafkan kesalahan saya.
Saya sudah sombong. Saya sampai tidak mau memaafkan Amos. Maafkan kesalahan saya ini Tuhan Yesus. Saat ini Nathan mau mengampuni Amos. Nah, setelah berdoa, besoknya di sekolah dengan ceria Nathan menghampiri Amos. Hai Amos. Amos dengan senang hati. Hai Nathan. Sejak hari itu Amos dan Nathan menjadi sahabat. Adik-adik, dari kisah ini ada banyak hal yang bisa kita dapat. Kita sudah bersyukur bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita seperti kata Papa Amos. Kata Papa Nathan. Kata Papa Nathan, Tuhan Yesus sudah mengampuni. Itu juga tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus mati di kayu salib, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Tuhan Yesus mau hidup kita diberikan kepada Tuhan Yesus seperti pelajaran minggu lalu. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya memberikan hidup, tidak hanya pergi ke gereja, tidak hanya berdoa, tidak hanya ikut sekolah minggu. Tuhan Yesus juga mau kita bisa mengampuni. Bagaimana cara, apa yang menghalangi kita untuk mengampuni? Yaitu kesombongan dalam hati kita. Kita merasa, saya yang paling benar. Sama seperti cerita tadi. Nathan merasa, Amos salah, saya yang benar. Amos yang menendang kaki saya, jadi dia tidak dimaafkan. Nah, terkadang kesombongan diri kita membuat kita tidak dapat mengampuni. Adik-adik, Tuhan Yesus meminta kita untuk rendah hati. Dalam ayat Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita semua berharga bagi Tuhan. Nah, karena itu Tuhan Yesus menebus kita. Tapi Tuhan Yesus juga mau kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita berikan kepada orang lain. Dengan hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak menjadikan kita, saya anak Tuhan Yesus ya, saya yang paling benar. Karena saya anak Tuhan Yesus, jadi saya yang paling hebat. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus mau kita rendah hati. Tuhan Yesus meminta anak-anaknya untuk rendah hati dan jangan sombong. Ingat, kita harus memaafkan karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Tidak boleh sombong. Sombong membuat kita tidak bisa memaafkan orang. Ada lagi di ayatnya Yesaya 2 ayat 11 sampai 12. Adik-adik boleh buka dan kita baca sama-sama. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh. Serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Nah, di dalam Alkitab dikatakan dengan tegas. Tuhan benci orang yang hatinya sombong, congkak. Tahu sombong, congkak? Sombong itu kayak saya yang terbaik di sini. Tidak ada yang dapat mengalahkan saya. Nah, congkak itu karena saya yang anak Tuhan Yesus, saya benar. Seperti itu. Tidak ada yang bisa salahkan saya. Tidak boleh ada yang mengalahkan saya. Karena dia salah, saya tidak mau memaafkan dia. Karena saya yang benar, dia yang salah. Sekalipun kita benar, tapi kita juga orang berdosa seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Kita juga harus memaafkan orang lain. Kita tidak sehebat Tuhan Yesus. Kita tidak sejago Tuhan Yesus. Jadi kita tidak bisa sombong dan tidak mau memaafkan orang. Sekali lagi ingat, kita harus memaafkan karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Jadi ingat adik-adik, sombong itu dosa. Allah, Tuhan Yesus membenci orang yang sombong dan congkak. Nah, ada satu kisah dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Adik-adik boleh baca di sini? Nah, perumpamaan tentang orang Farisi dengan
pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perompak, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi adik-adik, kita belajar dari kisah seorang Farisi dan pemungut cukai. Satu orang Farisi merasa dirinya, Tuhan, saya bersyukur saya bukan perampok. Tuhan, saya bersyukur saya bukan orang lalim, orang jahat. Pemungut cukai itu kan yang suka minta-minta uang sama orang. Orang yang buka warung, pemungut cukai minta pajak, bayar pajak. Nah, pemungut cukai seperti itu. Nah, sampai-sampai orang Farisi bilang begini, saya tidak seperti pemungut cukai yang minta-minta uang orang. Wah, cara berdoanya kata Tuhan Yesus di dalam kitab ini, yang diterima doanya adalah bukan orang Farisi yang berdiri begini berdoa, Tuhan saya bukan perampok. Tapi yang diterima doanya adalah si pemungut cukai yang berdoa, aduh Tuhan saya tidak layak, saya orang berdosa. Memandang ke langit pun, di Alkitab katakan memandang ke langit pun dia tidak berani. Tuhan membenci orang yang sombong. Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati. Kenapa? Sombong juga membuat kita tidak bisa bersuka cita. Nah kalau kita misalnya begini suka pamer. Saya ada kacamata baru. Pamer ke teman-teman, bagus toh kacamataku? Bagus kan? Punyamu jelek. Sudah ketinggalan zaman punyamu. Nah tindakan seperti itu yang Tuhan tidak mau. Itu namanya sombong, memamerkan barang-barang barunya, memamerkan apa yang dimiliki. Tapi Tuhan tidak menyukai itu. Seperti firman-Nya tadi, siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Jadi siapa yang sombong, Tuhan tidak suka, nanti direndahkan. Nah Tuhan mau kita datang, Tuhan saya orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus, saya mau menjadi alat-Mu. Saya mau memberikan hidup saya untuk-Mu, saya hamba-Mu. Melakukan apapun yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi kalau Tuhan Yesus menyuruh kita memaafkan, mengampuni, berarti kita harus mengampuni. Ingat, kita harus mengampuni, memaafkan, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Sekali lagi sama-sama, kita harus memaafkan karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Oke, ada satu ilustrasi. Kenapa Tuhan Yesus tidak suka orang yang sombong? Seperti ini. Ini melambangkan hidup kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan seperti apa? Ya, hidup di dalam Tuhan artinya Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Artinya kalau kita mau menolong orang itu karena kita mau memuliakan Tuhan. Kalau kita memaafkan orang karena kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau membersihkan atau belajar untuk jadi yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Tapi kesombongan menghalangi kita untuk bisa hidup sepenuhnya di dalam Tuhan. Sama seperti ini. Lihat ini. Ini Tuhan, ini hidup kita di dalam Tuhan. Kalau kita punya kesombongan, lihat tidak bisa masuk, terapung.
mengapung. Kita tidak bisa hidup sepenuhnya di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan tidak mau kita hidupnya dengan kesombongan. Atau seperti ini. Seperti ini adik-adik. Saya tidak terlalu sombong lah. Saya mau hidup di dalam Tuhan. Jadi saya tidak boleh terlalu sombong. Jadi kesombongan ini kulit jeruk sama seperti kesombongan kita. Jadi yang dikupas cuma sedikit. Sedikit saja sombong bolehlah. Gitu. Saya tidak mau memaafkan dia karena dia sangat menyakiti hati saya. Itu juga kesombongan. Berarti kita merasa lebih hebat dari Tuhan karena tidak bisa memaafkan. Nah, apakah kita bisa hidup di dalam Tuhan sepenuhnya? Masih mengapung adik-adik. Berarti belum bisa. Apa yang Tuhan mau adalah kita melepaskan seluruh kesombongan kita. Tuhan mau kita melepaskan semua kesombongan kita. Wah, saya tidak bisa tanpa Tuhan Yesus. Saya bukan apa-apa di luar Tuhan Yesus. Nah, kita harus melepaskan kesombongan. Wah, saya bisa. Saya jago karena saya rajin berlatih. Saya rajin belajar, saya pintar. Tapi Tuhan Yesus tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita menanggalkan semua kesombongan. Walaupun sakit, susah untuk mengampuni Tuhan. Tapi saya mau mengampuni dia karena Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Saya harus seperti Tuhan Yesus. Walaupun saya tidak bisa terima Tuhan, dia sudah sangat menyakiti saya. Tuhan Yesus mau kita datang ke hadapannya seperti si pemungut cukai. Tuhan, saya tidak punya apa-apa, tapi saya mau hidup di dalam Engkau. Saya mau dipakai oleh Tuhan, saya tidak bisa di luar Tuhan. Apa yang terjadi setelah melepaskan kesombongan? Jeruknya tenggelam? Seperti inilah yang Tuhan mau. Kita bisa hidup sepenuhnya di dalam Tuhan tanpa kesombongan. Ya. Dan tanpa kesombongan, saat kita bisa hidup sepenuhnya di dalam Tuhan, kita bisa menjadi anak yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Bersyukur Tuhan Yesus sudah memberi kita damai sejahtera, sukacita. Dan kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau hidup sepenuhnya di dalam Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, sekian pelajaran kita adik-adik hari ini. Adik percaya adik-adik akan mulai belajar untuk memaafkan. Ya, untuk tidak sombong. Oke, boleh tepuk tangan untuk adik-adik semua. Hore, adik-adik semua, adik-adik yang hebat. Mari sama-sama kita ambil sikap hormat, kita mau berdoa. Kita mau minta Tuhan Yesus mengambil alih kehidupan kita. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu telah menyelamatkan hidup kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tidak mau menjadi anak yang sombong. Kami tidak mau hidup di luar Tuhan. Kami mau hidup di dalam-Mu Tuhan Yesus. Beri kami pengertian untuk firman-Mu yang mungkin kami belum mengerti, tapi biar bisa kami pahami dalam kehidupan kami nanti Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Untuk anak Madia ya, kita ulang sekali lagi. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh
akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Oke, sudah hafal? Sekarang untuk anak-anak batita dan kanak-kanak. Ya. Yesaya 2 ayat 17b. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Sekali lagi untuk anak-anak batita dan kanak-kanak. Yesaya 2 ayat 17b. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Sekian adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Kita akan melihat prakarya adik-adik minggu kemarin. Silakan. Janganlah kamu berbuat dosa. Amin. Efesus 4 ayat 26. Janganlah kamu berbuat dosa. Amin. Efesus 4 ayat 26. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah kamu berbuat dosa. Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus bab 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Efesus 4 ayat 26. Janganlah kamu berbuat dosa. Amin. Efesus 4 ayat 26. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is Hai. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan membuat prakarya. Yang kita butuhkan itu kertas dan daun. Adik-adik bisa mengambil daun yang sudah jatuh agar adik-adik tidak memetik lagi. Dan kalau bisa daunnya yang besar dan berbentuknya bagus. Dan setelah itu kita membutuhkan krayon. Dan kita juga membutuhkan karet gelang. Adik-adik bisa pilih beberapa warna.
Kalau Kakak Aurel dan Kakak Wina, kami sudah pilih 5 warna. Kemudian adik-adik bisa satukan seperti ini. Kemudian karetnya diikatkan pada krayon menjadi satu. Nah, bentuknya seperti ini ya adik-adik. Nah, kalau kita tidak punya krayon Kakak Aurel, Adik-adik bisa pakai pensil warna, atau cat warna, atau spidol berwarna. Oke. Atau mungkin mama bisa belikan di toko alat tulis untuk krayonnya. Oke. Dan kali ini kita akan buat apa? Kali ini kita akan menggambar bentuk daun. Oke deh, langsung saja. Langsung saja. Oke, sekarang kita akan membuat prakaryanya. Ambil daunnya dan letakkan di atas kertasnya. Terserah adik-adik mau bentuknya bagaimana, dan kita ambil langsung krayonnya. Dan sesudah itu langsung deh digambar yang rapi ya, supaya hasilnya bagus. Nah, Kakak Aurel menggambar mengikuti bentuk daunnya. Adik-adiknya juga harus ya mengikuti bentuk daunnya. You make me come alive. You make me come alive. You make me come alive. Sampai batang-batangnya. Nah, sesudah kita gambar, adik-adik jangan lupa tulis namanya ya. Tulis namanya di atas yang rapi dan yang cantik. Sesudah itu kita tulis lagi ayat hafalannya di bawah. Oke? Oke deh, langsung saja ini dia hasilnya. Yeay! Kakak Wina punya gambar lebih bagus daripada gambarnya Kakak Aurel. Kakak Wina, kita tidak boleh sombong karena punya kita berdua sama-sama bagus. Jadi adik-adik jangan sombong ya, karena semua orang pasti bisa mewarnai. Oke? Oke, kalau adik-adik sudah membuat dan membuat prakaryanya, jangan lupa tulis nama dan ayat hafalan. Kapan kita kumpulnya Kakak Aurel? Terakhir dikumpul batasnya hari Jumat, dikumpul di Kakak Ruth. Mama Oke bisa deh. tolong fotokan bersama dengan hasilnya, lalu dikirimkan ke Kakak Ruth. Oke, bye. Bye.